Gerakan perlawanan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud sepertinya memiliki dampak besar. Tingkat dukungan masyarakat juga terlihat bertambah dan ini menjadikan kubu Prabowo Gibran sepertinya mulai ketar-ketir. Upaya menambah elektabilitas mereka sudah mentok alias berhenti. Hasil survei sudah tidak bisa naik lagi, masih di kisaran angka 42%. Ini dia info terkini Widya. Kerja Bapak beberapa hari terakhir ini untuk mengikuti salah satu paslon Pak, salah satu kata NTT kemarin. Ya enggak seperti itu. Jadwal untuk kunjungan presiden itu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya. Artinya, upaya yang dilakukan melalui pencitraan sudah tidak bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Prabowo Gibran. Tanda lain mereka panik, Pak Jokowi terpaksa turun membantu menciptakan persepsi publik jika mereka bakal melanjutkan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Padahal, bila melihat kenyataan, sudah banyak yang tidak percaya Prabowo Gibran tak akan mampu merawat dan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Level Prabowo yang makin menua serta Gibran yang masih bau kencur di politik tidak mungkin bisa dipaksakan langsung. Sebijak dan kemampuannya tiba-tiba setara bapaknya. Makanya bertemu berdua antara Prabowo Jokowi lalu juga persuaan Jokowi dalam olahraga pagi serta sarapan. Menunjukkan koalisi Indonesia Maju butuh suntikan besar. Itu pun belum cukup, masih ada makan siang berikutnya antara kepala negara dengan ketua umum PAN. Peristiwa pertemuan kepala negara dengan 3 ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju menandakan mereka butuh dikatrol Jokowi. Akibat secara kepercayaan, baik Prabowo, Gerindra, Golkar, dan PAN sudah mentok. Butuh upaya baru agar koalisi yang mengklaim didukung Jokowi kembali menguat. Strategi ini jelas keliru, salah besar, dan malah makin mendowngrade mereka sendiri. Rakyat malah sadar, partai yang didukung kekuasaan malah ditinggal. Jokowi usai banyak cawe-cawe dalam Pilpres, seorang penguasa masih ditarik-tarik, diikut-ikutkan dalam agenda politik untuk mengurus penggantinya. Tentu kita semua bisa menyimpulkan Prabowo Gibran berarti tidak dikehendaki rakyat. Ingat, tidak dikehendaki rakyat. Dan yang makin menimbulkan ketidaksukaan publik saat akan diadakan HUT PDI Perjuangan ke-51, Pak Jokowi malah punya agenda di luar negeri. Ini menunjukkan Pak Jokowi sudah tidak seperti dulu lagi. Makanya, jika secara pribadi sudah punya kepentingan politik, bukan kepentingan kenegaraan, orang akan berubah. Dulu beliau tidak begitu. Gara-gara Gibran maju, si bapak pun jadi punya ambisi. Upaya Jokowi untuk mengatrol simpati rakyat dengan bagi-bagi bansos, menaikkan gaji PNS, menaruh pejabat kepercayaannya sebagai pejabat gubernur dan lain-lain tidak berpengaruh signifikan. Rakyat mulai waspada, berpikir cerdas dan tidak lagi menilai ada kepentingan Jokowi pada kekuasaan. Malah Menteri Perdagangan Pak Zulhas pun sampai dibela mati-matian mengangkat citra presiden dengan mengatakan bansos yang diterima rakyat dari presiden. Kepanikan kubu Prabowo Gibran membuat Jokowi juga dilanda kegelisahan. Bahkan berulang kali kepala negara mendatangi lokasi yang didatangi Pak Ganjar. Jawa Tengah, lumbung suara terbesar PDI Perjuangan, ikut pula diacak-acak. Ini kan malah yang tertangkap. Jokowi terlihat lebih tidak siap kalah dibandingkan Prabowo Gibran. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, Jokowi menguntit safari politik Ganjar Pranowo di sejumlah tempat di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.
Kali ini Jokowi juga berupaya meraih suara di Jawa Tengah dengan membuntuti safari politik Ganjar Pranowo. Dengan cara membuntuti capres PDI Perjuangan itu bisa diartikan ada was-was, kepanikan dan ketakutan dengan turunnya Pak Ganjar menyapa rakyat. Jokowi tahu benar komunikasi Ganjar itu jauh lebih natural, alami dan mampu menghapus kedahagaan rakyat pada pemimpinnya. Dan tindakan tersebut akan menaikkan elektabilitasnya. Otomatis suara rakyat makin membesar. Ini loh fakta yang sulit dihindari. Politik tahun ini terasa aneh. Yang nyapres dan nyawapres Prabowo Gibran. Tapi bapaknya Gibran ini sampai luar biasa dalam upaya memenangkan Prabowo Gibran. Memantau elektabilitas, menurunkan pasukan, melanjutkan program di awal tahun. Bertemu ketua partai koalisi, hingga mendatangi lokasi seusai dikunjungi Pak Ganjar. Padahal Prabowo malah anteng, diam gak nemui rakyat. Dia hanya bisa ke hotel mewah, menemui pejabat, berada di ruangan ber-AC, tidak suka datang ke tempat rakyat kecil tinggal, bertahan di dalam kemewahannya. Itu menandakan Jokowi kasihan sama Prabowo yang fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi jika harus turun ke daerah-daerah. Jadi ya semacam menggantikan tugas Prabowo. Ini memang pilpres rada-rada aneh, rada lucu, berbeda dengan pilpres sebelumnya. Tak ada dalam sejarah pilpres di Indonesia seorang bapak malah nanggung repotnya anak dan juga pasangan si anak untuk mewakili orang yang berkontestasi. Wah, mestinya kan Muri mendapatkan Museum Rekor Indonesia mencatat hal ini. Selain turun ke daerah untuk mewakili kepentingan Prabowo Gibran, karena fisik Prabowo tidak memungkinkan untuk turun ke daerah, Jokowi juga agaknya tidak terlalu percaya dengan kemampuan Gibran untuk meyakinkan rakyat. Ya jauhlah cara bagaimana Jokowi berdialog dengan rakyat dibandingkan dengan Gibran. Lah si sulungnya itu kan pernah dalam sebuah dialog bilang jam 9 malam harus pulang soalnya sudah ngantuk. Ada gitu, calon pemimpin beralasan mengantuk. Banyak kelemahan Prabowo yang mesti ditutupi, dihapuskan dari ingatan massal agar tidak ada keraguan. Tapi ini jelas bukan perkara mudah loh. Masih cukup banyak rakyat memahami bila Prabowo membawa beban masa lalu. Pun penampilannya dalam debat capres justru makin menurunkan kredibilitasnya. Pun dengan sifat temperamen dan mantan tentara yang tidak bisa disembunyikan meskipun berubah seolah-olah jadi gemoy, lucu, jenaka, atau menggemaskan, semuanya gagal. Jokowi sendiri juga tidak serta-merta percaya begitu saja dengan kemampuan Gibran. Mau apa yang dijaminkan dengan pengalaman 2 tahun 8 bulan jadi wali kota. Meskipun Gibran turun ke beberapa daerah, tetapi ia belum cukup bisa dipercaya dapat meyakinkan rakyat. Jokowi tahu persis bagaimana kemampuan anaknya itu. Jokowi tidak mau jika Prabowo Gibran sampai kalah. Mau ditaruh di mana muka Pak Jokowi? Bagaimana ia mempertanggungjawabkan kekalahan ini di hadapan keluarga intinya? Ia sudah mengacaukan tatanan demokrasi dengan menggunakan pengaruhnya agar Mahkamah Konstitusi melalui adik iparnya menyetujui usulan persyaratan usia cawapres diubah. Ia juga menggunakan kekuasaan dan akses sebagai kepala pemerintahan dengan menggerakkan semua kekuatan untuk mengamankan dan memuluskan capres-cawapres andalannya. Pun membuat skenario agar Kaisang, putra bungsunya, memegang kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ia telah berdarah-darah mengorbankan banyak hal, menghempaskan citra dan prestasi terbaiknya selama 9 tahun menjadi presiden, mengambil risiko, mempertaruhkan langkah-langkah politik yang banyak menuai hujatan. Maka
Prabowo Gibran tidak boleh kalah, harus menang dengan cara apapun. Hanya dengan kemenangan Prabowo Gibran inilah Jokowi akan merasa apa yang dilakukan selama ini tidak sia-sia. Kalaupun sepanjang sejarah nanti ia tercatat sebagai presiden penghancur demokrasi dan reformasi, ia masih bisa tersenyum karena anaknya menjabat wakil presiden. Dan ini mengobati post power syndrome yang ia derita. Jabatan tertinggi ia lepaskan, digantikan anak sulungnya. Keluarga besar dan dinasti keluarganya masih ada di sekitar istana presiden. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya